kita memasuki terminal keempat, namanya alam kubur. Ya. Di alam kubur ini kita kembali lagi menjadi seperti di alam arwah dan di alam rahim, yaitu tidak berdaya. Kita nggak punya kemampuan apa-apa di alam kubur. Kita terima aja. Dan kita akan menerima sesuatu berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Kalau yang kita kerjakan jalan iman, jalan ketakwaan, maka di alam kubur kita banyak merasakan kenikmatan. Tapi kalau yang kita pilih jalan kejahatan, jalan kekufuran, ya di alam kuburnya yang dialami adalah siksaan. Karena cuman itu aja dua pilihannya. Orang tinggal di alam kubur atau mengalami nikmat kubur atau mengalami siksa kubur. Dan seorang sahabat yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah suatu hari dilihat oleh beberapa sahabat berada di atas makam seseorang di sebuah areal pemakaman, sedang menangis terseduh-seduh sampai jenggotnya basah kuyup. Ya. Nah, sahabat-sahabat ini majlisul buka, majelis orang yang bertangis-tangisan. Ya, karena Nabi itu kalau menggambarkan surga, menggambarkan neraka itu benar-benar penggambaran yang penuh penghayatan, dan itu mempengaruhi hati para sahabat. Ya, kami lihat engkau menangis juga di majlisul bukanya Rasul, tetapi nggak pernah kami melihat engkau menangis seperti ini. Apa yang terjadi wahai Sayyidina Utsman? Akhirnya kata Utsman, innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah terminal pertama dari terminal-terminal alam kehidupan akhirat. Ya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila seseorang di dalam alam kuburnya merasakan keselamatan, kenikmatan, maka setelah alam kubur itu terminal-terminal berikutnya akan lebih mudah. Begitu. Tapi sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Sebaliknya, bila dia tidak selamat darinya, jadi di alam kuburnya dia merasakan siksaan, azab, ya kan? Maka sesudahnya terminal-terminal berikutnya lebih sulit lagi. Gitu. Jadi itu yang membuat Utsman menangis sedemikian rupa. Bahkan kemudian Utsman mengutip sabda Nabi yang mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afdahu min." Aku tidak pernah melihat suatu tempat yang lebih mengerikan daripada pekuburan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tempat itu adalah tempat banyak orang mengalami siksaan. Ya, nauzubillahi min dzalik, ya. Dan alhamdulillah kita pernah didoakan oleh Nabi agar umatnya berhak mendengar suara-suara di bawah tanah, tetapi ternyata nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kata Nabi, ya Allah tidak mengabulkan karena khawatir tidak ada seorang muslim pun mau mengurus jenazah saudara muslimnya kalau seandainya kita bisa mendengar suara di bawah tanah, ya, karena suaranya itu mengerikan, Pak. Suara orang-orang yang sedang kesakitan, teriak sejadi-jadinya karena siksaan yang dialaminya di alam kubur, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita semua akan masuk ke terminal keempat ini, ya. Kemarin ada kawan saya, tetangga sekaligus juga kawan dari tahun 80-an, ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sudah pindah terminal. Saya masih di terminal 3, dia sudah di terminal keempat. Kita nggak tahu jadwal kita pindah terminal ini kapan. Tapi yang pasti, ya, kematian itu hak, ya, benar adanya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di alam kubur ini manusia atau penghuninya cuma mengalami dua kemungkinan. Mereka-mereka yang merasakan kenikmatan alam kubur, mereka akan diperlihatkan setiap pagi dan sore calon tempat tinggalnya di surga. Lengkap rumahnya dengan isinya berupa perabot maupun berupa penghuninya, yaitu keluarga dia yang sama-sama dengan dia beriman tentunya. Ya. Nah, pemandangan itu dia tahu ini pemandangan tempat tinggalnya kelak di akhirat nanti di surga. Dan dia ingin sekali untuk ke situ sesegera mungkin. Cuman dia tahu bahwa ada penghalang antara dirinya dengan tempat itu. Penghalangnya itu adalah peristiwa kiamat. Gitu. Kalau kiamat belum terjadi nggak mungkin bisa ke sana. Maka si penghuni yang merasakan nikmat kubur setiap pagi dan sore diperlihatkan gambaran tadi, dia doanya cuma satu, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat agar aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Masya Allah, ya. Sebaliknya mereka-mereka yang mengalami siksa kubur, setiap pagi dan petang diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di neraka. Dan dia sangat ngeri ngelihatnya, dan dia tahu itu tempat tinggal dia nantinya. Dan dia tahu juga antara dia dengan tempat itu ada pembatas, yaitu peristiwa kiamat. Maka doa dia cuma menanamkan dalam diri kita keyakinan akan hal-hal seperti ini.
Ya, di antaranya di dalam doa panjang itu ada kalimat antal haqqu, wahai Allah engkaulah yang maha benar. Antal haqqu wa wa'dukal haqqu, janjimu benar. Wa qauluka haqqun, ucapan-ucapanmu itu benar. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar adanya. Ya, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, was sa'atu haqqun, ya kan? Nabi Muhammad itu benar adanya. Kiamat itu benar adanya. Nah, dengan kita mengucapkan ini, Pak, ya, diharapkan ini menjadi mental kita menjadi demikian, siap menghadapinya, dan bahkan kita mudah-mudahan dengan demikian nanti di alam kubur kita termasuk yang berdoa ingin segera kiamat terjadi, begitu ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu terminal keempat ya. Seseorang berada di alam kubur sampai kapan? Ya sampai masuk ke terminal kelima. Terminal kelima itu peristiwa kiamat ya, the total destruction of the whole universe by the will of the Almighty Allah Ta'ala. Kehancuran jagat raya ini atas kehendak yang menciptakannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu peristiwa kiamat. Nah, diabadikan di surat 47, surat Muhammad ayat 18. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asratuha fa anna lahum idza ja'athum zikrahum. Maka apalagi yang manusia nanti-nantikan selain datangnya hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah kelihatan. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat terlanjur sudah tiba. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala diberikan banyak informasi tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Dengan kita mengenali tanda-tanda itu, kita bisa kaitkan dengan realitas. Wah, ini udah terjadi, wah ini udah terjadi, ya kan? Makin kita mendalami ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat, kita makin sadar bahwa kiamat itu makin dekat, ya. Dan kesadaran kita bahwa kiamat makin dekat akan membuat kita lebih hati-hati dan lebih mempersiapkan diri. Tapi kalau kita terus-terusan menganggap bahwa kiamat masih jauh, ya kan, ngapain sih Ustadz ngomongin kiamat, ngomongin akhir zaman, ya kan? Toh kiamat masih jauh, siapa bilang masih jauh? Sampai ada ayatnya kok, la'alla sa'ata takunu qariba, dan tahukah kamu Muhammad boleh jadi kiamat sudah dekat, kata Allah kan begitu. Jadi kita harus punya mental menganggap kiamat itu sudah dekat. Karena kiamat terbagi dua, ada kiamat alam semesta dan ada kiamat individual kita masing-masing, yaitu kematian kita. Makanya kita pun kematian kita ini ada tanda-tandanya kan? Ya, mereka-mereka yang rambutnya udah mulai putih, ya kan, itu tanda-tanda. Ya kan, mereka-mereka yang dulu kalau misalnya belanja naik tangga 5 lantai sampai di atas langsung bisa belanja, kalau sekarang duduk dulu, atur napas, ya kan, itu tanda-tanda gitu. Nah, kita semua tuh ada tanda-tandanya, kita harus tahu ya, dan kita harus sensitif. Makin tanda-tanda tuh makin banyak terlihat, berarti tandanya makin dekat jadwalnya ya. Baik, nah, kehancuran alam semesta ini menyebabkan seluruh makhluk nyawanya dicabut ya, meninggal. Semua manusia meninggal, jin meninggal, ya kan, hewan-hewanan mati semuanya, ya kan, termasuk para malaikat meninggal. Dan yang paling akhir mati siapa? Malaikat pencabut nyawa. Nah, iyalah, ya kan? Makanya malaikat pencabut nyawa nanti terakhir dimatikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ketika seluruhnya sudah mati, berarti yang hidup hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurus hamba-hambanya. Nah, dikatakan dalam hadis ya, bahwasanya ketika kiamat sudah terjadi sementara terminal ke-6 belum datang ya, maka Allah Ta'ala kemudian akan berfirman ya, Anal malikil yaum, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Akulah raja pada hari ini. Mana itu mereka-mereka yang memaksakan kehendaknya? Mana itu mereka-mereka yang menyombongkan diri? Ya, maksudnya Allah bertanya, mana itu mereka-mereka yang merasa berkuasa dulu di dunia, bisa memaksakan kehendak, bisa berlaku sombong. Ya, mana itu Namrud, mana itu Firaun, mana itu Dajjal, gitu, ya kan? Ya, apalagi sekedar si jahe, ya kan? Nggak usah diomongin deh. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, nggak ada yang jawab, ya karena semuanya sudah mati, hanya Allah yang hidup, ya. Nah, menurut satu hadis dikatakan jarak antara terminal kelima dengan terminal keenam, yaitu hari kebangkitan, itu 40. Tapi kita nggak tahu 40 apa, 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, nggak tahu kita. Ya, satuannya pun kita nggak tahu, dimensinya apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas terminal keenam adalah terjadinya al-ba'ats, hari kita dibangkitkan kembali. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, surat Yasin ayat 51. Lalu ditiuplah sangkakala kedua,
maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah terminal ke-7, yaitu padang mahsyar. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a kaqursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Pada hari berbangkit kelak nanti, manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar, tanpa ada tanda petunjuk bagi siapapun di atasnya. Jadi datar semua hamba Allah dari Adam alaihissalam sampai cucunya yang paling terakhir, ya kan, hadir semua. Kita semua hadir. Dan kita tidak bisa melihat ada satu bukit atau gunung, nggak ada tanda petunjuk, nggak ada, ya, nggak ada lubang, nggak ada jurang, ya kan, semua datar saja, warnanya putih, ya. Apalagi sekedar tanda belok kanan nggak boleh, udah nggak ada, ya, itu semua nggak ada, ya. Jadi benar-benar hanya bumi Allah, ya, yang sifatnya berbentuk bulat pipi dan datar, ya, tanpa ada tanda petunjuk sama sekali. Lalu di padang mahsyar ini kita ngapain? Kita menunggu terjadinya hisab, begitu. Ya, dan penantian ini senantiasa sifatnya menggelisahkan. Semua orang yang sedang menunggu pasti gelisah, Pak. Walaupun yang ditunggu adalah sesuatu yang menyenangkan. Contohnya seorang kakek-kakek, ya kan, atau calon kakek, ya kan, anak pertamanya baru mau melahirkan. Berarti cucu pertama kan mau lahir kan, ya kan. Nah itu menunggu cucunya lahir tuh dia gelisah. Walaupun nanti begitu lahir kan senang dia, gitu. Tapi gelisah dia ketika menunggu. Apalagi seorang bujangan. Dia baru pergi ngelamar sama orang tuanya, seorang wanita, diterima lamarannya. Terus akhirnya disepakati 3 bulan lagi akan menikah. Itu 3 bulan penuh penderitaan itu, ya kan? Walaupun menanti kesenangan, yaitu menanti menikah. Nah, apalagi menanti sesuatu yang mengerikan, lebih gelisah lagi. Tapi yang pasti yang namanya menunggu itu pasti menggelisahkan. Makanya para sahabat lebih gelisah lagi ketika Nabi mengatakan bahwa di padang mahsyar kita akan menunggu terjadinya proses hisab selama 50.000 tahun. Jadi menunggu 50.000 tahun. Makanya para sahabat langsung bertanya, khamsina alfah ya Rasulullah, khamsina alfah sanah ya Rasulullah, 50.000 tahun ya Rasulullah. Nabi langsung menangkap kegelisahan para sahabat, sehingga dihibur sama Nabi. Adapun bagi orang beriman, penantiannya cukup seperti menanti 1 kali waktu sholat waktu di dunia. Masya Allah Ta'ala, ya, berapa lama itu kita menunggu satu kali sholat, satu kali waktu sholat? Ya kira-kira misalnya kita di hari Minggu nggak lagi ngantor, tiba-tiba terdengar suara azan zuhur, ya kan? Ya, maka kita pergi ke toilet, kita wudhu, ya kan? Terus kemudian kita jalan ke masjid, kemudian kita sholat qobliyah, kemudian kita menunggu qomat, terus qomat berkumandang, kita sholat bersama imam dan jamaah. Selesai itu kita wirid, kemudian kita sholat ba'diyah, ya. Terus kita jalan pulang ke rumah. Total mungkin setengah jam. Masya Allah, ya. Jadi orang beriman menantinya nggak perlu sampai 50.000 tahun. Tapi tentunya orang beriman yang sholat, ya kan? Dan sholatnya ke masjid, gitu. Nah makanya kita harus membiasakan diri kita, terutama sebagai muslim laki-laki, ya kan, sholatnya 5 waktunya ya di masjid, ya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, karena panggilannya untuk kita, ya. Jadi setiap kita mendengar panggilan azan itu ibaratnya kita harus mengingat bahwa ini boleh jadi panggilan terakhir, ini boleh jadi panggilan terakhir, ya. Karena yang manggil Allah, ya, pada dasarnya kita ini pulang ke Allah itu, meninggal itu adalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah baik, jadi di padang mahsyar karena gelisah menunggu, akhirnya mulailah umat manusia mencari-cari kira-kira siapa ini orang yang bisa kita andalkan untuk bisa mengajukan proposal ke Allah agar hisab dimulai. Maka didatangilah ayahanda kita bersama, Adam alaihissalam. Ya, mereka minta kepada Adam, wahai Adam, ayah kami, mintalah kepada Allah agar hisab dimulai. Nggak apa-apa, terserah putusannya apa, masuk neraka kayak apa kayak, pokoknya udah nggak tahan nih nunggu, gitu. Kata Adam alaihissalam, nggak bisa, aku nggak mungkin bisa mengajukan permintaan itu karena aku sendiri sibuk dengan dosaku. Aku telah terjebak oleh iblis, aku memakan dari pohon yang terlarang untuk didekati. Carilah Nabi Nuh, coba minta sama Nabi Nuh. Maka carilah Nabi Nuh, ketemu Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak dengan alasan Nabi Nuh sibuk sedang memohon ampunan Allah atas dosanya yang tidak bisa dia lupakan. Nabi Nuh dosanya apa? Dia pernah berdoa agar Allah hancurkan sebinasa-binasanya kaum kafir, ya, dari muka bumi ini, ya. Dia merasa doanya itu termasuk doa yang menunjukkan ketidaksabaran, begitu. Dia sibuk dengan memohon ampun Allah akan dosa yang satu itu. Kata dia, cobalah kalian datangi Ibrahim. Mereka datangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim juga sedang sibuk memikirkan dosanya.
Nabi Ibrahim mengatakan, aku pernah berdusta 3 kali di 3 tempat yang berbeda. Ya kan? Aku sibuk mohon ampun Allah atas dosa ini. Coba kalian datangi Nabi Musa. Maka mereka datangi Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa alaihissalam juga sedang sibuk memikirkan dosanya, yaitu dosanya pernah membunuh seorang Koptik Mesir. Ya, dia bilang, kalian pergilah ke Nabi Isa alaihissalam. Pergilah mereka ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan hal yang sama. Kalian datangilah Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika didatangi, ya, manusia berkata, ya Nabi Allah Muhammad, engkaulah Rasulullah, engkaulah khataman nabiyyin, nabi terakhir, dan Allah telah memberi ampunan kepadamu atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala. Tidakkah engkau lihat kondisi kami? Maka Nabi menjawab, ana li syafa'ah, ana li syafa'ah, aku untuk syafaat. Aku memang orangnya yang bisa memohon syafaat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi sujud di depan Allah, di bawah kaki arsy-Nya, di singgasananya, dan Allah menerima puji-pujiannya yang begitu unik, ya. Dan akhirnya Allah meminta kepada Nabi kita, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya kamu akan diberi. Mintalah syafaat, niscaya kamu akan diberi syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengangkat kepalanya, lalu kemudian berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Masya Allah, ya. Jadi yang diingat tuh kita, Pak, ya. Nabi kita tuh luar biasa mencintai kita umatnya, ya. Nggak berimbang dengan kita mencintai dan bersalawat kepadanya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah peristiwa ini maka dimulailah hisab, ya. Hisab dimulai dan digambarkan di dalam surat Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Allah Rabbnya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Nah, kemudian kita mengalami penerimaan atau penyerahan catatan amal kita masing-masing, Pak. Jadi kayak semacam buku rapot perbuatan-perbuatan kita di dunia, ya. Nah, penyerahan catatan amal ini ada 3 kemungkinan. Ada yang menerima catatan amalnya di tangan kanannya, ini orang-orang yang beruntung. Mereka begitu melihat isinya, mereka tersenyum, mereka gembira, mereka bersyukur, mereka lega ngelihatnya, karena warnanya biru semua. Sementara ada yang menerima di tangan kiri, ini orang yang merugi. Bahkan ada yang menerima dari belakang, disodok gitu, ya kan? Ini juga merugi. Ketika mereka membukanya, wajah mereka langsung merengut, ya. Mereka langsung ketakutan, karena apa? Isinya merah, banyak sekali merahnya, ya. Sebagian ada yang biru-birunya di selip-selip sana sini, tapi merahnya banyak. Itu bahkan ada yang merah semua. Ya, nah ini orang-orang yang merugi, orang-orang yang sangat menyesal, ya, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, tidak bisa merubahnya lagi. Nah, kemudian terminal ke-11 adalah mizan. Mizan itu timbangan, ya, daun timbangan pahala dan daun timbangan dosa. Dan barang siapa yang daun timbangan hasanat, kebaikannya, pahalanya lebih berat daripada daun timbangan sayiat, ya, keburukan dosanya, dia beruntung. Dan barang siapa yang sebaliknya, juga sebaliknya, dia akan merugi, ya. Dikatakan di surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsu syai'an wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan pasang timbangan yang tepat pada hari berbangkit, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami datangkan pahalanya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, timbangan mizan ini, ya, ini ditegakkan dengan seadil-adilnya sampai ke tingkat ada seseorang yang dia melihat timbangan kebaikan pahalanya itu, berat sekali. Ya, ternyata pahala sholatnya, pahala sedekahnya, umrohnya, ya, hajinya itu luar biasa. Tapi dia udah senang nih ngebayangin, wah surga ada nih di tangan gitu kan. Nggak taunya ada antrian manusia yang nggak rela kalau dia mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena manusia-manusia ini pernah dia zolimi. Gitu. Nah, satu persatu mereka menuntut kepada Allah keadilan. Maka sama Allah ditanya, engkau minta apa? Aku minta keadilan karena orang ini telah menzolimi aku waktu di dunia. Apa pendapatmu kalau pahala sholatnya aku pindahkan ke kamu?
aku ridho ya Allah. Nah, mulai. Jadi satu persatu pahala kebaikan orang ini dipindahkan ke orang-orang yang menuntut keadilan. Pahala sholatnya habis, pahala sedekahnya habis, pahala umrohnya habis, pahala hajinya habis, pahala puasanya habis. Ternyata semua pahala ibadah-ibadahnya udah habis, nggak ada lagi, tapi antrian masih panjang. Sehingga akhirnya orang-orang berikutnya yang menuntut keadilan sama Allah dikatakan dia sudah nggak punya apa-apa. Terserah ya Allah, pokoknya aku nggak ridho. Orang ini merasakan kebahagiaan karena dia zalim kepadaku di dunia. Kata Allah, bagaimana pendapatmu kalau dosamu aku transfer ke dia? Aku ridho ya Allah. Nah, jadi yang berikutnya dosa-dosa orang-orang itu ditransfer ke dia. Jadi tadinya pahala timbangan kebaikan yang begitu berat terangkat, malah sekarang timbangan kejahatannya menjadi berat. Dan orang ini merugi, ya na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi, itulah hakikat muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Jadi orang bangkrut itu bukan orang yang gagal bisnis di dunia sampai modalnya habis, ya ludes, bukan. Tapi orang yang bangkrut itu nanti di hari berbangkit, dia sudah mengira pahalanya begitu banyak, dia bakal masuk surga, nggak taunya karena dia syatama hadza wa syatama hadza, kerjanya mencaci si ini, melaknat si ini, ya kan, menyakiti si ini, menzolimi si anu, ya kan, maka akhirnya ya pahala-pahala dia itu dipindahkan, bahkan dosa-dosa mereka dipindahkan ke dia. Ya na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah itu ada terminal ke-12 namanya Telaga Rasulullah Muhammad SAW. Semua nabi punya telaganya, tapi telaganya Nabi Muhammad paling besar, ya karena umatnya paling banyak, ya. Dan di telaga inilah Nabi akan membagikan air minum kepada umatnya yang bisa dia tandai dari bekas wudhunya, kakinya bercahaya, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, dipanggil sama Nabi dan dibagi air dari air telaga ini. Dan barang siapa yang telah mendapatkan secangkir air dari telaga Nabi ini tidak akan haus selama-lamanya, ya. Nah, tapi ada dua jenis muslim yang tidak berhak menerima air dari telaga Nabi. Kelompok pertama adalah mereka yang begitu Nabi lihat dari kejauhan, Nabi panggil, sini, ya. Sama malaikat dihalau, nggak boleh mendekat. Sehingga Nabi bertanya, itu umatku. Kata malaikat, tapi engkau tidak tahu ya Muhammad, setelah engkau wafat mereka merubah agamamu. Ya, jadi mereka bikin ajaran-ajaran atas nama Islam tapi bukan Islam. Misalnya sholat Idul Fitrinya berjarak gitu kan, ada kursi gitu kan. Terus soft laki perempuan dijadiin satu, ya kan, yang kayak gini nggak bakal dapat air dari telaga Nabi gitu. Nggak usah ketawa ya, karena kemarin kita juga sebagian ada yang doyan gitu sholat berjarak gitu, ya kan. Ini kan bukan ngomongin yang enoh doang, ya kan, yang al itu gitu, bukan gitu. Kita ngomongin siapa aja kalau beribadah dengan cara yang ngarang-ngarang, ngadi-ngadi gitu kan, pada hakikatnya nggak berhak menerima air dari telaga Rasulullah SAW. Terus kelompok kedua, mereka-mereka yang digambarkan oleh Nabi, kelak nanti sesudahku akan ada umaro, amir-amir, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang barang siapa mendekati mereka, membenarkan dusta mereka, bahkan ikut mendukung kezaliman mereka, falaysa minni, dia bukan bagian dariku, dan aku bukan bagian dari dia, dan dia tidak berhak mendekati telagaku. Tapi barang siapa yang menghadapi amir-amir model begitu, dia tidak mau mendekat ke mereka, nggak pernah minta-minta jadi komisaris, ya kan. Kemudian dia tidak pernah mendukung kezaliman mereka, nggak pernah membenarkan dusta mereka, fahuwa minni, dia bagian dari aku dan aku bagian dari dia, dan dia berhak mendatangi telagaku. Nah, jadi jenis muslim kedua yang nggak berhak menerima air telaga dari Nabi adalah muslim yang mensikapi penguasa zalim dengan sikap ngejilat, ya kan, malah mendekat, malah mendukung, ya kan, malah mendukung kezalimannya, malah membenarkan dustanya, ya kan. Nah, ini telaga. Terakhir sirat, ya, titian yang dibentangkan di atas api neraka. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib menyeberanginya, padahal di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Dan bagaimana kita menyeberanginya? Kita menyeberanginya mengandalkan iman takwa kita yang tampil dalam bentuk cahaya. Semakin banyak iman takwa seseorang, makin banyak cahaya yang mengiringi dia menyeberangi titian itu. Kalau cahayanya setinggi bukit, ya kan, dia akan menyeberanginya kayak kilat, shoot, cepat sekali. Kalau cuma setinggi kepalanya, ya mungkin nggak begitu cepat, tetapi masih lari kencang kayak kuda, gitu. Yang lebih rendah daripada itu, ya kan, dia masih bisa menyeberang juga, tapi gerakannya kayak onta, agak pelan, gitu, ya kan. Nah, yang paling sedikit cahayanya adalah orang munafik. Cahayanya itu cuma di ujung jempol kaki. Udah gitu kelap-kelip lagi, gitu. Tiap dia nyala, dia ngandelin tuh, pas nyala dia maju dikit, gitu. Ya kan, ini gelap gitu, di bawah api menyala-nyala, gitu. Tiap dia mati, ya kan, dia berhenti karena dia takut kalau dia maju jatuh. Terus begitu, ya kan, sama Allah dipermainkan dia. Tapi puncaknya lagi di tengah titian itu,
tiba-tiba mati nggak nyala-nyala gitu. Dia tunggu-tunggu nggak nyala-nyala, akhirnya dia nekat aja maju, jatuh dia. Sama Allah dipermainkan. Kenapa? Ya karena orang munafik suka mempermainkan agama Allah Ta'ala. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang munafik suka mengolok-olok, mengejek-ejek Allah dan orang-orang beriman, padahal yang mereka olok-olok, mereka ejek adalah diri mereka sendiri. Ya. Nah, saudara rahimakumullah, mereka yang sudah sampai di seberang, ini sudah aman ini. Namanya ada satu tempat terbuka lapangan, di depannya Babul Jannah, pintu surga. Mereka ini calon penghuni surga semua. Nah, mereka yang sudah sampai di situ tunggu panggilan. Ada yang dipanggil rame-rame, Zumarok masuk ke dalam jannah, rombongan-rombongan. Ada yang dipanggil individual satu-satu. Tapi ada yang tertunda, Pak. Ada yang tertunda. Nah, yang tertunda ini gelisah. Kok ada dipanggil-panggil? Kenapa tertunda? Karena rupanya dia punya masalah dengan sesama orang beriman yang tidak sempat dia selesaikan waktu di dunia. Maka diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dua hamba Allah beriman, asalnya bersahabat, tapi sebelum wafat mereka terlibat satu perselisihan yang menyebabkan putus hubungan baik mereka sampai maut menjemput masing-masing, nggak sempat rekonsiliasi. Akhirnya sama Allah Ta'ala, Allah bertanya kepada salah satu dari yang kedua ini, hai fulan, benarkah ini sahabatmu, ini saudaramu? Benar ya Allah. Benarkah engkau pernah disakiti dia? Benar ya Allah. Baik, apakah engkau mau memaafkan dia? Tidak bisa ya Allah. Kenapa tidak bisa? Dia telah mensakiti aku, menzolimi aku, dan dia tidak pernah menunjukkan penyesalannya. Kata Allah, jadi engkau tidak mau memaafkan dia? Tidak ya Allah. Irfa ra'sak, angkat kepalamu. Dia angkat kepalanya, dia lihat di depannya ada rumah mewah, Pak. Rumah bagus sekali. Dia tanya, ya Allah, ini rumah engkau sediakan untuk nabi yang mana? Untuk orang yang berjihad di medan jihad mana? Mati syahid di mana? Kata Allah, ini rumah aku sediakan untukmu, hambaku. Untuk aku, bagaimana ya Allah aku berhak masuk rumah ini? Ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Maafkan saudara ini. Dia teriak, Al-an ya Rabb, Al-an ya Rabb. Sekarang juga wahai Rabb, aku maafkan saudaraku ini. Bahkan ya Allah, bolehkah aku ajak saudaraku ke dalam rumahku? Kata Allah, masuklah kalian berdua dengan rahmatku ke dalam rumahku. Dia pegang tangan sahabatnya, dia masuk berdua. Masya Allah Ta'ala. Dan ini istimewa, Pak, karena mereka punya keimanan yang istimewa. Belum tentu iman kita cukup istimewa, Pak, untuk bisa diselesaikan langsung sama Allah Ta'ala. Karenanya saran saya, kalau punya ganjelan, permasalahan dengan sesama saudara beriman kita, apalagi kerabat, jangan ditunda-tunda, Pak, selesaikan sekarang juga.